Hai pendengar setia podcast Ideal. Hai calon pendengar setia podcast Ideal. Ideal di sini bakalan nemenin waktu santai kamu dengan berbagai obrolan. Stay tune di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin @deutschprivat.aceh @DEUTSCHPRIVAT.ACEH. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking. Episode kali ini Aidil bakalan ngobrolin tentang kesehatan mental. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Terus gimana sih cara menjaganya gitu ya, teman-teman? Jadi kesehatan mental itu mungkin sering kita abaikan gitu ya. Padahal kondisi kesehatan mental itu salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk terhindar dari berbagai penyakit. Tapi nih, Aidil mau nanya lagi nih sama teman-teman pendengar podcast Aidil dimanapun berada. Udah pada paham belum apa itu kesehatan mental? Oke, nah sekarang kita bahas apa itu kesehatan mental. Mental adalah hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental itu kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Untuk paham lebih lanjut nih tentang kesehatan mental, itu sebenarnya mencakup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Nah, jadi ini membantu manusia untuk berpikir, merasa, dan bertindak, serta menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, seseorang dengan kondisi mental yang buruk akan sulit mengendalikan emosi, stres, serta tidak dapat berpikir, merasa, bertindak, dan membuat keputusan yang dengan tepat. Bahkan seseorang yang mentalnya yang buruk pun cenderung memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang di sekitarnya atau kerap menarik diri dari kehidupan sosialnya. Lagi di kondisi yang mana nih teman-teman pendengar podcast Ideal? Menarik diri dari kehidupan sosial. Apakah itu wajar? Mari kita bahas lebih lanjut. Kesehatan mental yang buruk dan gangguan mental, atau istilah ilmiahnya itu mental illness, bukan sesuatu hal yang sama ya. Nah, jadi kesehatan mental yang buruk dan gangguan mental bukan hal yang sama. Seseorang dapat mengalami kondisi mental yang buruk, tetapi belum tentu didiagnosis dengan jenis gangguan mental tertentu. Sebaliknya,
orang yang didiagnosis memiliki mental illness pun dapat mengalami periode mental atau fisik dan sosial yang baik. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada, kalau yang namanya mental illness itu dengan gangguan dengan mental yang buruk dengan mental illness itu beda. Kesehatan mental yang buruk dengan mental illness itu berbeda. Nah, oke. Kenapa sih kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental adalah komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bahkan seringkali disebutkan kondisi mental pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa nanti. Apalagi di masa-masa yang ini ya, yang memang seorang anak tuh ingin banyak tahu mungkin gitu ya. Oleh karena itu penting bagi seseorang untuk memiliki mental yang sehat sedari kecil. Dengan memiliki mental yang sehat, seseorang dapat merasakan berbagai manfaat dalam menjalankan kehidupannya. Emang sih standar kesehatan mental akan sulit ya bagi setiap orang. Ini opini Ideal loh ya. Dengan kondisi sosial, dengan kekuatan mental setiap orang yang berbeda juga akan punya pengaruh juga gitu ya. Nah, jadi apa aja sih yang bakalan dirasakan kalau seseorang itu punya mental yang sehat? Dari kecil ya, lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup. Itulah pentingnya peran parenting ya. Jadi bisa dibilang ketika sudah dewasa tuh, kalau teman-teman pernah dengar istilah inner child gitu, ada trauma ketika kecil itu bakalan punya efek di usia dewasa gitu. Mau nyalahin siapa, mau cari kambing hitam siapa, kita juga kebingungan gitu teman-teman. Tapi yang harus kita sadari bahwa ataupun yang bisa jadi pelajaran untuk di masa depan ya, ketika teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada nanti memiliki keturunan, ya masa kecil anaknya itu dijaga dengan baik sehingga tidak berpengaruh negatif kepada kesehatan mentalnya di masa depan. Tapi kalau untuk kita nih yang sudah pernah mengalami hal yang buruk ketika kecil, ya mungkin bisa dikurangi, tetapi tetap yang namanya sesuatu yang bikin trauma itu bakalan kesulitan gitu. Dan ini opini Ideal berdasarkan yang sudah Ideal baca, yang sudah Ideal dengar, dan dari beberapa orang yang memberi advice kepada Ideal gitu ya, teman-teman pendengar podcast Ideal. Jadi Ideal di sini bukan sok tahu tentang kesehatan mental. Ideal yakin ada pihak tertentu yang punya kapasitas untuk bicara lebih sebagai ahlinya. Nah, Ideal hanya sebatas kembali lagi, mari ngobrol, mari cerita, sebatas mau cerita-cerita aja gitu tentang kesehatan mental. Ya, syukur-syukur kalau teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada
jadi lebih sadar dengan kesehatan mental gitu. Jadi lebih aware dengan yang namanya kesehatan mental. Jadi berpikir lebih dari beberapa kali ketika mau mengucapkan sesuatu kepada anak-anak, ketika mau menasehati atau ketika mau menegur. Nah, akan lebih baik dengan cara yang tidak menyisakan trauma yang pengaruhnya itu di masa depan pastinya. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Sehat secara fisik atau jasmani dapat kita lanjut ya. Sehat secara fisik atau jasmani dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini sangat-sangat berpengaruh. Dapat berkontribusi di masyarakat, bekerja secara produktif, sadar potensi yang dimiliki. Nah, makanya di Golden Age, seorang anak itu sangat-sangat penting untuk diarahkan, untuk dijaga mentalnya. Tak hanya itu, kesehatan mental dan fisik pun sangat berkaitan. Seseorang yang memiliki gangguan mental, terutama depresi, dapat meningkatkan risiko berbagai masalah fisik pada masa mendatang, seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Wah, pengaruhnya ya ke fisik juga akhirnya, walaupun awalnya itu nggak kelihatan gitu ya, cuma sebatas mental, tapi punya pengaruh yang sangat signifikan untuk kondisi fisik seseorang begitu. Sebaliknya, kondisi fisik yang kronis pun dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada seseorang. Oleh karena itu, menjaga mental dan fisik yang sehat sangat penting dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit yang tentu akan mengganggu kehidupan Anda. Betul. Nah, jadi apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Nah, jadi kesehatan mental seseorang tuh dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tergantung pada banyak faktor sebenarnya. Faktor-faktornya ya yang kita temui, yang kita alami selama menjalani kehidupan begitu. Mulai dari proses anak-anak, remaja, sampai dewasa pastinya. Umumnya perubahan mental ini terjadi ketika Anda dihadapkan dengan tuntutan atau beban yang melebihi sumber daya dan kemampuan Anda. Sebagai contoh nih, bekerja lembur atau berjam-jam, merawat kerabat yang sakit, atau mengalami masalah keuangan seperti terlilit hutang atau kemiskinan. Pada kondisi ini mental Anda bisa memburuk dan Anda pun menjadi rentan stres. Cuan lagi gitu ya. Nah, jadi nggak cuman punya pengaruh dari kesehatan gitu ya. Jadi ekonomi juga punya pengaruh besar nih untuk kesehatan mental gitu. Nah, jadi untuk teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada, bagi yang kondisi finansialnya mendekati lampu merah untuk stres, semangat. Bangun, semangat, kerja ya. Bangun, semangat, dan kerja. Yang penting halal begitu ya teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Namun tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental Anda terganggu. Nah, jadi nggak cuma finansial aja. Nah, contohnya beberapa kondisi yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi di otak, juga itu bawaan dari lahir. Pengalaman hidup yang pahit seperti trauma, kekerasan, atau pelecehan. Nah, ini juga nih trauma, kekerasan, atau pelecehan. Nah, kalau bisa ditangani sedini mungkin dan juga bisa berkonsultasi dengan ahlinya agar tidak salah dalam memberikan tindakan. Riwayat keluarga dengan masalah gangguan mental. Gaya hidup seperti pola makan yang buruk, aktivitas fisik yang kurang, mengkonsumsi alkohol berlebih, atau menggunakan
narkoba. Nah, jadi sekalian nih Ideal ajak teman-teman pendengar podcast dimanapun berada, baik yang dengerinnya pagi, siang, sore atau malam, baik yang lagi dengerin posisi tinggalnya di Indonesia atau dimanapun di belahan dunia, jauhi narkoba. Sosokan jadi duta narkoba gitu ya. Ya, kita saling mengingatkan, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Meski dapat berubah menjadi buruk, Anda pun masih bisa memperbaiki kondisi mental Anda. Nah, ini penting. Ketika kondisi mental kita memburuk, ada loh caranya untuk bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meditasi. Bagi yang muslim, sholat 5 waktu. Itu meditasi terbaik. Nah, jadi coba bayangin deh, di dunia ini ada nggak yang mau nyedain waktu untuk jumpa dengan kita bagaimanapun kondisi kita secara konsisten gitu. Contohnya 5 waktu yang wajib gitu ya, untuk yang bagi yang muslim. Nah, jadi sebagai muslim harus merasa beruntung gitu ketika ada kesempatan untuk menjaga kesehatan mental kita melalui ibadah. Nah, untuk keyakinan yang lain ya Ideal punya keterbatasan ilmu, jadi silahkan dilaksanakan teknik relaksasi atau mungkin menjalin terapi dan pengobatan tertentu. Tapi jika tetap terutama jika terkait dengan mental illness ya. Ya kalau misalnya udah memburuk, sangat-sangat memburuk ya silakan hubungi ahlinya ya teman-teman. Nah, cuman di sini ada beberapa tips nih cara menjaga mental yang sehat sangat penting untuk dilakukan oleh siapapun. Dengan menjaga kesehatan mental, Anda dapat menjalani dan menikmati kehidupan sehari-hari secara serta terhindar dari berbagai penyakit. Nah, untuk memperoleh manfaat tersebut gitu ya, Anda dapat mempraktikkan langkah-langkah atau cara-cara menjaga kesehatan mental berikut ini. Nah, ini ada beberapa poin nih, ambil buku, catat. Nah, boleh diingat aja. Kalau mau dicatat juga silakan ya teman-teman. Curhat atau berbicara tentang perasaan Anda kepada orang yang dipercaya dapat membantu Anda merasa didukung dan tidak sendirian. Nah, disinilah kita bersimbiosis mutualisme gitu, curhat sama orang yang dipercaya. Nah, di garis bawah ya dipercaya. Nah, karena kalau misalnya tidak bisa dipercaya, punya efek yang lebih buruk dari mental illness pastinya. Nah, jadi silakan cari orang kepercayaan Anda ketika mau cerita, apalagi sesuatu yang sensitif pastinya. Tetap aktif seperti olahraga. Pasalnya olahraga dapat meningkatkan suasana hati Anda. Terapkan pola makan sehat guna menjaga fungsi otak dan organ lainnya di tubuh yang baik untuk mental Anda. Ini pola makan yang sehat gitu ya, rutin gitu. Hindari alkohol, merokok, dan narkoba yang dapat mempengaruhi mental dan merusak organ tubuh Anda. Cek kadar alkohol dalam darah Anda melalui kalkulator kesehatan. Nah, tidur yang cukup, wah ini nyindir Ideal nih. Ideal masih kacau nih pola tidurnya, makanya dia sempat ngonten ini. Kebangun tengah malam terus udah 3 hari nggak upload nih, jadi keinget teman-teman pendengar setia podcast Ideal dimanapun berada, jadi pengen sharing aja nih
Nah, jadi untuk tidur yang cukup, mari kita semangat untuk mengatur jadwal tidur seidealnya gitu ya. Tidur yang cukup dapat mengelola suasana hati dan emosi serta mencegah depresi dan gangguan kecemasan. Bersosialisasi serta menjaga hubungan baik dan tetap berhubungan dengan keluarga atau kerabat. Jangan sungkan untuk meminta bantuan bila Anda kesulitan mengatasi atau melakukan sesuatu. Lakukan aktivitas yang Anda suka, menyenangkan, dan tentu saja menyehatkan. Terima dan mensyukuri segala hal yang Anda miliki. Tak hanya meminta bantuan dari kerabat, penting juga bagi Anda untuk membantu teman yang kesulitan. Berpikir positif karena pikiran negatif mempengaruhi mental Anda. Benar banget. Tapi kadang kita harus berpikir negatif juga loh. Ya, misalnya dengan orang yang baru dikenal begitu ya. Nggak selalu juga harus berpikir positif gitu. Dapatkan vitamin D secara alami dari sinar matahari. Nah, besok langsung berjemur gitu. Vitamin D baik untuk kesehatan mental karena membantu otak melepaskan bahan kimia yang meningkatkan mood. Besok pagi, Minggu, ke Belang Padang. Kalau kami di Aceh ya. Kalau teman-teman di daerah lain, dimanapun di berbagai belahan dunia, cari matahari. Cara-cara di atas perlu Anda terapkan secara berkelanjutan agar dapat memperoleh manfaat dengan optimal. Ya. Namun, bila Anda merasakan tanda-tanda gangguan mental seperti merasakan putus asa, perubahan suasana hati yang parah, atau hingga kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain, nah ini udah bahaya nih. Hubungi ahlinya pastinya, seperti psikiater atau psikolog. Baik teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada, tetap semangat untuk kita semua. Apapun beban masalah yang sedang teman-teman podcast Ideal hadapi, semoga teman-teman diberi kekuatan pastinya untuk menghadapi sampai tuntas. Kalau teman-teman berhasil, berarti nanti teman-teman naik kelas. Nah, sudah siap untuk ujian berikutnya. Nah, begitulah kalau nasihat bijak ya. Nah, karena gini nih, kalau misalnya kita nasihatin orang, belum tentu kita akan ahli atau jago ketika kita di kondisi yang ada. Nah, disitulah ada poin dimana kita harus saling memberi semangat sama saling mengingatkan satu sama lain gitu. Nah, jadi jangan bosan-bosan untuk dengar podcast Ideal. Kalau teman-teman mau support podcast Ideal, bisa klik link yang ada di bio atau langsung kunjungi website Anchor. Nanti teman-teman bisa support podcast Ideal dengan memberikan Ideal $, biar rajin kontennya, biar nggak stres tadi ya, karena cuan juga mempengaruhi stres. Canda. Jadi teman-teman silakan kalau mau support ya kunjungi website Anchor aja. Di situ nanti teman-teman bisa langsung klik support this podcast. Nah, di situ nanti teman-teman bisa langsung support Ideal dengan $. Selain itu juga Ideal mau cerita, mau ngobrol kalau rencananya nih Ideal mau upload podcast setiap hari sebenarnya.
Tapi ada banyak faktor gitu. Kalau misalnya mau ngupload tiap hari, kontennya tentang apa, terus yang menarik untuk didengar itu apa. Nah, jadi silakan teman-teman boleh bebas kok DM ke official Instagramnya Podcast Ideal, nanti bakalan jadi konten berikutnya. Jadi silakan kasih suggestionnya, sarannya, konten apa aja yang teman-teman seneng dengerin, nanti bakalan Ideal nyiapin deh pokoknya. Yang penting tetap terima kasih banyak udah setia dengerin Podcast Ideal. Tetap semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat, walaupun kita menghadapi era apa ini ya, udah ibaratnya udah disrupsi ya, udah mengganggu tatanan berbagai faktor kehidupan gitu, mulai dari ekonomi, kita belajar, kita kerja sudah harus remote gitu kan, belajar atau sekolah online remote juga. Ya ada banyak hal yang ya intinya di new normal ini kita harus saling jaga kesehatan mental, harus saling support satu sama lain, sehingga nanti ya kita tetap memiliki mental yang sehat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin @deutschprivat.aceh @DEUTSCHPRIVAT.ACEH. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking. Gimana konten kali ini? Seru nggak? Makasih ya udah setia dengerin Podcast Ideal. Tolong share juga ya ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean dari Podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.